Jadi mudah sekali untuk mematahkan ataupun menghancurkan dan mengoyak konsep teolog liberal yang tidak percaya bahwa Yesus mengadakan mukjizat melalui 5 roti dan 2 ikan dan dimakan oleh ribuan orang, akhirnya sisa 12 keranjang. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membicarakan satu tema tentang kamu harus beri mereka makan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Jawab Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat setia dimanapun saat ini berada, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ini adalah tema yang sangat up to date untuk kita semua. Kalau kita perhatikan gambar ini adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Karena apa? Karena tidak dihitung laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung semuanya bisa kurang lebih sekitar 20.000 orang. Nah, kisah ini semuanya dicatat di dalam 4 Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, terkait jumlah orang yang hadir pada saat itu, Injil Matius mengatakan bahwa yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi kalau dihitung semuanya bisa sekitar 10.000 bahkan 20.000 orang. Nah, karena hal tersebut, maka beberapa penafsir memperkirakan jumlah orang yang ikut makan saat itu berkisar antara 15 hingga 20.000 orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana orang banyak ini berasal? Nah, orang-orang itu berasal dari berbagai latar belakang dan sedang dalam perjalanan dari tanah atau dari daerah asal mereka untuk mencari penghidupan di tempat lain. Mereka pergi meninggalkan daerah asalnya karena wabah, kelaparan, dan juga kesulitan ekonomi, serta tekanan-tekanan politik ataupun tekanan hukum. Nah, mereka adalah orang-orang yang dianggap masyarakat marginal karena menjadi masyarakat nomaden pada saat itu, berpindah-pindah karena tidak mempunyai tempat tinggal yang permanen.
Nah, mereka adalah pekerja buruh harian, mendapatkan upah harian. Kalau bekerja ya hari itu dapat makan, kalau tidak bekerja ya tidak makan. Nah, orang-orang di antara begitu banyak orang itu adalah orang-orang yang pernah melihat Yesus melakukan mukjizat. Jadi ketika melihat Yesus, mereka tertarik untuk mendengarkan Yesus dan berharap memang mendapatkan makan. Nah, di dalam kesukaran hidup seperti ini, kehadiran Yesus dengan karya dan mukjizatnya memberikan secercah harapan kepada mereka. Ya, siapapun yang berada di dalam kesulitan pasti mengharapkan mendapatkan sesuatu, ya kan? Misalnya orang yang sakit mengharapkan sembuh, orang yang kelaparan berharap mendapatkan makanan, orang yang tidak mempunyai pakaian mengharapkan mendapatkan pakaian, dan seterusnya. Nah, tetapi di antara mereka ada pula orang-orang Yahudi yang sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, orang-orang itulah yang diberi makan dan dikenyangkan oleh Yesus dengan melakukan mukjizat terhadap 5 roti dan 2 ikan yang merupakan bekal dari seorang anak laki-laki yang tidak diketahui namanya. Nah, melalui perikop ini ada beberapa pesan yang dapat kita petik sehingga menjadi pelajaran yang hidup di dalam kehidupan kita. Yang pertama terdapat di ayat 14 sampai ayat 16, itu adalah pelajaran mengembangkan sikap peduli. Injil Matius menggambarkan bahwa situasi saat itu sedemikian sunyi dan hari mulai menjelang malam. Jadi bayangkanlah ya, di suatu tempat di bukit tidak ada lampunya, hari sudah mulai malam dan semua orang terlihat mukanya capek, letih, lesu, lelah, dan kemudian pasti lapar ya, karena itu adalah jam makan malam. Nah, Yesus dan para murid tentunya juga semua orang yang telah mengikuti mereka untuk mendengarkan pengajaran Yesus pada saat itu, dan mereka diantaranya banyak mendapatkan mukjizat kesembuhan. Pasti pada saat itu ada yang menjadi lelah, bahkan semuanya menjadi lelah karena sepanjang hari mereka sudah beraktivitas, dan tentunya selain lelah pasti lapar. Nah, murid-murid meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pergi untuk mencari tempat penginapan dan makanan di desa-desa sekitar. Karena apa? Karena murid memang pada saat itu ya tidak merasa dirinya sebagai suatu panitia bagi sekitar 20 orang, 20.000 orang, bayangkan ya. Biasanya kalau kita dipanggil menjadi panitia untuk event organizer sekitar 10.000 orang aja, wah, kita harus mempersiapkan secara matang. Apalagi ini dadakan ya, tidak ada persiapan menjadi panitia untuk menampung 20.000 orang, memberi makan, memberi tempat penginapan dan sebagainya. Pasti ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada kepanikan di dalam diri murid-muridnya. Nah, menanggapi permintaan para murid, Yesus malah menjawab, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, disinilah letak pesan yang pertama, yakni kepedulian. Yesus begitu peduli kepada mereka. Kita melihat Yesus di sini datang ke dunia bukan hanya membawa berita tentang kerajaan surga saja, tetapi pelayanan Yesus juga mencakup pelayanan yang holistik, pelayanan yang menyeluruh. Karena sebelumnya mereka juga sudah disembuhkan, dan sekarang setelah mereka disembuhkan dari berbagai penyakit dan mereka lapar, Tuhan Yesus juga menyuruh muridnya untuk memberi mereka makan. Bukan hanya makanan rohani ya saudara, tetapi makanan jasmani yang dapat mengenyangkan perut, begitu ya. Nah, Yesus ingin para muridnya memiliki kepedulian yang sama. Kalau Yesus peduli, maka ke-12 murid harus peduli juga. Nah, tetapi kenyataannya apa yang ada di hati Yesus dengan di hati muridnya berbeda. Muridnya panik ya saudara ya, karena berpikir begini, dari mana kita punya uang? Dan dari mana ada restoran yang siap saji mengirimkan 20.000 pesanan gitu ya. Waduh, mau secanggih apapun dalam jam yang sudah malam udah lapar, bagaimana mungkin ya secepat kilat dapat mengadakan memberi mereka makan sebanyak itu, sejumlah 20.000 orang, walaupun yang dicatat cuma 5.000 orang laki-laki. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus akhirnya melalui mukjizatnya melengkapi dan memampukan para murid
untuk mewujud nyatakan kepedulian menjadi suatu tindakan sharing life, tindakan berbagi, hidup berbagi, ya, sharing life, berbagi hidup, ya, hidup berbagi. Nah, ini adalah kesaksian yang tidak bisa diremehkan, karena di dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki segala sesuatu, mari kita sharing, mari kita berbagi, sharing life, ya. Nah, disinilah Yesus peduli sekali dengan mereka, dan Yesus mengajak murid-muridnya bekerja sama untuk memberikan mereka makan. Dan tentu saja murid-murid ini, mereka merasa terkejut dan merasa tidak mampu karena tidak memiliki cukup makanan ataupun sumber daya panitia seksi konsumsi atau uang kas mereka tidak cukup untuk memberi makan ribuan orang yang hadir pada saat itu. Sehingga mereka menjawab begini, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata mereka kepada Yesus. Nah, itu dicatat di dalam Yohanes 6 ayat 9. Tetapi disinilah kita melihat bahwa Yesus meminta para murid menyerahkan kepadanya 5 roti dan 2 ekor ikan tersebut. Dan Yesus mengucap syukur, berdoa, dan kemudian dipecah-pecahkannya roti dan ikan dan kemudian dibagikan, sehingga itu mampu mengenyangkan 5.000 orang lebih, bahkan 10.000 orang, bahkan 20.000 orang kalau semuanya dihitung semuanya, saudara. Nah, ini adalah mukjizat yang sungguh luar biasa, dan terjadilah hal yang menakjubkan, yaitu bagaimana Tuhan Yesus memakai sesuatu yang kecil. 5 roti itu sedikit, saudara. Kemudian 2 ekor ikan itu juga sedikit, hanya cukup untuk makanan seorang boy, ya, seorang anak kecil, ya. Nah, karena itu adalah bekalnya seorang anak, kan begitu, hanya cukup untuk seorang anak kecil. Nah, tetapi akhirnya Tuhan Yesus mengadakan ini menjadi banyak sekali, sehingga 5.000 orang lebih makan kenyang dan puas semuanya. Nah, melalui kuasanya, jumlah makanan yang sedikit tersebut mampu mencukupi dan mengenyangkan ribuan orang yang hadir. Bahkan ketika dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang, masih terdapat sisa 12 bakul ataupun 12 keranjang penuh makanan yang berupa roti dan ikan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada beberapa penafsir dari pandangan teolog liberal. Mereka mengatakan, karena mereka tidak percaya kepada mukjizat, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak mengadakan mukjizat. Yang terjadi pada saat itu adalah ketika semua orang dipersilakan duduk, maka mereka mengeluarkan bekalnya masing-masing, lalu mereka mulai makan. Nah, saudara, ini adalah pandangan teolog liberal. Nah, kita sebagai orang yang percaya apa yang dituliskan oleh Alkitab bahwa Yesus melakukan mukjizat, kita gampang sekali sebenarnya mengoyak konsep teologi liberal tersebut. Kalau mereka mengatakan mereka hanya duduk dan mengeluarkan bekal mereka masing-masing karena tidak percaya Yesus melakukan mukjizat. Nah, sekarang pertanyaannya kita adalah, kalau memang mereka mengeluarkan bekal, mengapa murid-murid harus panik? Dan kenapa juga bekal itu setelah dimakan, kenapa harus dikumpulkan dan menjadi sisa 12 keranjang? Itu kan aneh, ya kan, saudara? Jadi mudah sekali untuk mematahkan ataupun menghancurkan dan mengoyak konsep teolog liberal yang tidak percaya bahwa Yesus mengadakan mukjizat melalui 5 roti dan 2 ikan dan dimakan oleh ribuan orang, akhirnya sisa 12 keranjang. Oh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa kita perlu mengembangkan sikap peduli kepada sesama kita, mengajar kita untuk tidak berhenti berbuat baik. Jangan berfokus pada apa yang tidak kita miliki. Tuhan ingin mengajarkan kita berfokus pada apa yang kita miliki. Sekarang apa yang kita miliki? Yang kita miliki hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi kalau Tuhan mau pakai itu bisa menjadi pekerjaan yang besar, bisa mengenyangkan puluhan ribu orang. Kita diajar untuk menghargai apa yang kita miliki, sekecil atau sesedikit apapun, dan menggunakannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara, bukankah ketika di gereja atau di rumah, di masyarakat, ketika kita mengajak orang lain untuk melayani Tuhan, seringkali kita mendengarkan jawaban, saya tidak punya waktu. Padahal kita punya waktu
24 jam dalam sehari. Mereka mengatakan, saya tidak punya uang. Padahal tidak selalu dengan uang kita dapat melayani Tuhan. Lalu mereka mengatakan, saya tidak punya apa-apa, padahal mereka punya anggota tubuh yang lengkap. Mereka bisa berjeri lelah, mereka bisa memberikan tenaga mereka bisa memberikan doa mereka untuk melayani Tuhan. Nah saudara, jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi mitra kerjanya yang mulia dan agung. Nah di dalam kehidupan saudara, kita sering memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa karena merasa miskin, karena merasa tidak punya apa-apa, karena merasa tidak punya talenta yang banyak. Lalu akhirnya tinggal diam, lalu akhirnya tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada maksud dan tujuan Allah. Kalau Tuhan memanggil kita, Dia tidak ingin memakai apa yang tidak ada pada kita, tetapi Tuhan ingin memakai apa yang ada pada kita untuk maksud dan tujuan dan kehormatan dan kemuliaan namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering sekali gagal fokus, kita sering sekali gagal melihat keberadaan Tuhan dengan kuasanya yang mampu melakukan berbagai mukjizat. Nah, hal yang sama terjadi dengan para murid. Injil Yohanes menceritakan bagaimana reaksi Filipus dan Andreas terhadap permintaan Yesus. Para murid walaupun telah berada bersama-sama dengan Yesus selama bertahun-tahun dan telah mendengar ajarannya dan melihat kuasanya di dalam melakukan kesembuhan dan lain-lain, namun ketika berhadapan langsung dengan persoalan dan tantangan hidup, mereka masih mengandalkan kemampuan dan hikmat manusiawi. Mana mungkin Tuhan, waktu sudah malam, kita tidak punya uang, tidak ada restoran terdekat, tidak ada hotel terdekat, bagaimana kita bisa melayani kebutuhan jasmani 20.000 orang? Atau katakanlah 5.000 orang. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Nah inilah ya, kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi mitra kerjanya, melakukan pekerjaan apapun, biasanya kita akan mulai diberi tanggung jawab mulai dari yang terkecil. Setelah kita setia bertahun-tahun melakukan pekerjaan yang kecil, kita akan ditingkatkan, diberi kepercayaan yang sedang. Setelah bertahun-tahun kita setia melakukan pekerjaan yang sedang-sedang saja, akhirnya Tuhan akan memberikan kita melakukan pekerjaan yang besar. Saudara, belajarlah dari hal-hal yang kecil, karena dengan kita setia kepada hal-hal yang kecil, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjut ayat 17 dan ayat 19. Di situ memberikan kita inspirasi pelayanan bagi sesama manusia. Kalau pada masa dahulu, murid-murid melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani secara langsung, dan itu menginspirasi akhirnya mereka nantinya melayani di berbagai bidang kehidupan. Nah sekarang kisah yang sama ini juga menginspirasi kita semua yang hidup di abad 21 ini, dan pas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita dapat memakai kisah ini saudara untuk menginspirasi kita, mengilhami kita, mencerahkan kita untuk mengambil bagian pelayanan yang lebih real, lebih nyata untuk menjawab kebutuhan bagi banyak orang. Saat ini saudara, memang banyak sekali orang pintar berkhotbah, pintar berceramah, pintar membawakan seminar, free lagi. Kalau dulu harus mengikuti seminar bayar berjuta-juta, sekarang semua menawarkan webinar free, ya Zoominar free, ya online semuanya free begitu. Nah karena apa? Karena terjadi perubahan, pandemi membawa perubahan. Nah sekarang memang banyak orang yang menjadi pembicara. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara mereka yang juga terlibat di dalam pelayanan real, memberi makan juga secara jasmani kepada orang-orang yang ada di sekitarnya? Adakah kita tergerak ketika melihat tetangga kita yang belum makan lalu kita berbagi dengan mereka? Saudara, saya yakin itu jauh lebih berharga dibandingkan ketika kita menjadi pembicara yang ditonton ribuan orang tetapi tidak berkontribusi secara nyata ketika di hadapan kita diperhadapkan ada orang yang kelaparan, orang yang kesakitan, orang yang perlu ditolong segera. Saudara, kalau kita melakukan dua-duanya itu bagus ya, melakukan khotbah bagus, menjadi pembicara bagus, tapi pelayanan realnya mari kita juga
kerjakan, karena di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang butuh bantuan masker, butuh bantuan vitamin, butuh bantuan makanan, dan sebagainya. Kita diingatkan untuk mau melangkah dan bertindak. Mulailah dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya sering sekali mendengarkan banyak orang yang mengatakan, oh Tuhan, saya punya ini, saya punya sekian juta, saya punya sekian miliar, saya punya rumah, saya punya talenta begini. Tapi saudara, kalau tidak diserahkan, itu hanya tinggal omong doang ya, omdo kata orang ya. Hanya tinggal berbicara saja. Saya punya laptop, saya punya layar monitor, saya punya mic ya kan. Tapi selagi tidak saya serahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, selamanya bukankah menjadi milik saya? Saya sering sekali mendengarkan orang begini, saudara. Saya punya sekian-sekian, sudah sampai di situ saja, stop. Tidak di-sharingkan, begitu ya. Kalau begitu, lebih baik nggak usah mengatakan, saya punya sekian, saya akan sumbangkan kalau bla 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 bla. Wah, saudara, menurut saya lebih baik nggak usah dibicarakan. Karena apa? Karena itu baru sebatas niat ya. Kita harus lihat eksekusinya adalah sebatas sampai kepada batas diberikan, begitu ya, harus dengan tulus, tidak dengan terpaksa. Jika Tuhan berkenan melalui mukjizatnya, Dia akan mengubah hal yang kecil ataupun hal yang biasa menjadi luar biasa. Sebaliknya, apa yang kita miliki, seberapa besar pun itu tidak akan pernah menjadi mukjizat jika kita hanya menggenggamnya dan mencengkramnya erat-erat seperti yang tadi saya katakan. Saya punya ini dan itu, tetapi bertahan, tidak diserahkan kepada Tuhan atau tidak diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Wow, saudara, itu tidak akan pernah berbuah. Bahkan nanti pencuri akan mencurinya, bahkan nyengat akan memakannya, bahkan semuanya akan berkarat. Tetapi kalau kita sharingkan akan berlipat-lipat ganda, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, dan sebagainya. Sedikit berarti banyak jika Tuhan ada di dalamnya. Little is much when God is in it. Nah, saudaraku, sedikit tidak masalah, tetapi jika Tuhan ada di dalamnya, itu akan berbuah lebat. Nah, kiranya kita semuanya mau melakukan tindakan seperti yang Tuhan lakukan. Melihat kebutuhan orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan Dia mengajak murid-muridnya menjadi pekerja, menjadi mitranya untuk melayani bersama, memberi makan banyak orang, dan melayani banyak orang. Saudara, saya selalu mengajar mahasiswa saya di kelas dengan kesaksian yang bisa menguatkan dan menghibur. Contohnya, kalau saya mengkhotbahkan ini, saudara, biasanya di kelas atau ketika saya mengajar di kelas atau berkhotbah di gereja, saya akan memberikan contoh bahwa saya dan teman pernah melakukan pelayanan yang bukan hanya mimpi saja, yang bukan hanya didiskusikan saja, tetapi bertindak dengan nyata. Nah, ini saya mau sharing sedikit ya. Ini adalah mimpi kami puluhan tahun yang lalu, dan kami pernah diskusikan puluhan tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi nyata ya. Kesaksian kami mendirikan panti asuhan. Nama panti asuhan kami adalah Tunas Mahardika. Semuanya itu dimulai dari seorang adik tingkat saya ketika dia bermimpi dan dia bercerita kepada saya bahwa di dalam mimpinya berkali-kali dia melihat ada anak bayi ataupun bayi-bayi yang masih hidup tapi dibuang di ubin dan masih hidup. Nah, karena dia tidak tahu artinya, saya mengajak dia berdoa karena kami adalah partner doa. Kami berdoa dan kemudian akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk menerjemahkan bahwa itu kalau mimpi sampai berkali-kali dan kita masih ingat artinya, ada pesan Tuhan di dalamnya, artinya Tuhan mempercayakan kita, anak-anak yang dibuang di ubin tetapi yang masih hidup itu, untuk kita pelihara, untuk kita rawat, dan biarlah itu semuanya nanti untuk kemuliaan namanya. Jadi waktu itu ketika kami masih mahasiswa dan masih tingkat 3, kami sudah diberi visi oleh Tuhan melalui mimpi untuk mendirikan panti asuhan. Nah, karena mahasiswa pada saat itu belum mempunyai penghasilan, masih kuliah, jadi akhirnya setelah kami menjadi hamba Tuhan, kami mengajak satu hamba Tuhan lagi. Jadi kami bertiga adalah hamba Tuhan perempuan. Lalu kami akhirnya bersepakat mendirikan satu panti asuhan dengan modal yang pertama-tama adalah visi dari Tuhan berupa mimpi.
modal yang kedua itu adalah doa, modal yang ketiga adalah uang 3 juta rupiah dari kami bertiga. Nah saudara, dengan modal itulah akhirnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami untuk menampung satu demi satu anak-anak yang dulunya mau diaborsi oleh orang tuanya, tetapi kami cegah, kami kerjasama dengan dokter, dan akhirnya anak itu terlahir dan kami biayai biaya persalinannya, dan akhirnya anak-anak itu kami adopsi dan kami dirikan panti asuhan. Dan inilah anak-anak kami satu persatu waktu mereka masih umur 1 tahun ya. Nah ini anak-anak kami, sekarang mereka sudah berumur 14, 15 tahun, sudah remaja ya. Tetapi saya senang sekali melihat ketika mereka masih kecil seperti ini, karena mengingatkan kami akan cinta kami yang mula-mula. Ya, bagaimana ketika kami diberi anak-anak satu demi satu ya, kami senang sekali ya, karena kami melihat pimpinan Tuhan nyata. Dan inilah anak-anak kami ketika mereka masih kecil, dan bahkan ada yang twin ya, ada yang kembar ya, laki dan perempuan, namanya Renata dan Robin ya. Nah ini si kembar ketika berumur 5 tahun, nah ini kembarannya. Nah mereka sangat berprestasi dan cakep sekali ya, anak-anak kami cakep sekali, tampan dan cantik-cantik. Dan inilah ketika mereka sudah masuk di masa-masa SD, dan inilah Tuhan sudah memberkati kami dengan sebuah gedung yang luar biasa ya, indah dan megah ya. Padahal tadinya kami tidak mempunyai apa-apa, tetapi ketika Tuhan ada di dalamnya, kami punya segala sesuatu ya. Kami punya semua yang dibutuhkan. Kami tidak mempunyai satu donatur tetap pun, tetapi semuanya Tuhan pelihara sampai hari ini, karena donatur-donatur yang datang itu adalah donatur-donatur yang tidak tetap, yang Tuhan gerakkan. Tetapi dari situlah kami melihat bahwa kalau Tuhan berprovidensia, campur tangan di dalamnya dan memelihara saudara, berintervensi di dalamnya, maka kami tidak habis-habisnya bersyukur. Memang seringkali kami mengalami pasang surut tentang kebutuhan, tetapi anak-anak tidak pernah kelaparan, selalu Tuhan cukupkan. Dan bahkan mereka berprestasi di dalam hidupnya, di dalam passionnya masing-masing. Contohnya mereka ada yang menjadi balerina, ya, mereka menari ya ketika saya ditabiskan menjadi pendeta, ya mereka ada yang juara secara akademis, ya, pintar di sekolah, juara kelas, dan prestasi mereka luar biasa. Ini waktu mereka masih kecil bisa saya pangku 3 sekaligus, sekarang udah gede-gede ya, udah besar, udah umur 15-16 tahun. Dan ini rekan-rekan saya yang bersama-sama dengan saya mendirikan panti asuhan, sama-sama pendeta juga. Dan ketika itu saudara saya ini membawa anak-anak untuk dibaptis di gereja. Dan inilah anak-anak kami angkatan pertama 12 orang ya, yang sungguh luar biasa Tuhan pelihara dan Tuhan jadikan kesaksian hidup yang baik. Banyak di antara mereka yang sudah mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan sejak dari kecil. Nah inilah gambaran bahwa kehidupan itu begitu indah kalau bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir sebelum saya tutup renungan ini, bagaimana Tuhan mau memakai kita dari apa yang kita miliki. Ya saya terhibur dengan seorang anak yang kami miliki. Namanya adalah Naraya Putri Deo. Nama manisnya adalah Ayah Junior ya, untuk mengenang Ayah Senior ya. Luar biasa Tuhan peliharakan. Jadi ini adalah contoh bagaimana Tuhan sudah memelihara kami dari tahun ke tahun, dari usia mereka sebelum dilahirkan, mulai dari 0, kemudian mulai dari umur 1 tahun, dan bahkan sampai umur 16 tahun yang paling besar. Dan ini Ayah Junior ini sudah berumur 2 tahun. Nah saudaraku, ini adalah contoh bagaimana Tuhan memanggil kita untuk memberi mereka makan, melayani segala kebutuhan mereka dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Nah kiranya renungan kita pada hari ini memberkati saya dan memberkati kita semua. Kita mengevaluasi kembali apa yang kita miliki. Saya yakin bahwa kita memiliki bisa lebih daripada 5 karung roti atau 5 karung beras di dalam hidup kita. Bahkan ikan yang kita punya kadang-kadang bisa 2 ton ya. Nah tetapi apakah itu kita genggam erat-erat
atau kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Semuanya tergantung keputusan saya dan keputusan saudara. Maukah kita mengikut sertakan Allah di dalam pelayanan dan pekerjaan kita sehari-hari? Kiranya, semoga, itu doa saya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Berilah mereka makan. Dan setiap hari kita sudah diberi makanan rohani dan makanan jasmani. Kini saatnya kita mengembalikan segala hormat kemuliaan untuk Tuhan melalui pelayanan kita yang real. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.